Rusia. Siapa yang tidak kenal dengan Rusia? Rusia merupakan negara dengan luas teritori terbesar di dunia. Negara yang saat ini terlibat perang sengit dengan Ukraina ini merupakan bekas kekaisaran yang kini berubah menjadi negara dengan pemerintahan republik semi-presidensial. Nah, kali ini saya akan menjelaskan fakta lengkap dan sejarah Rusia sejak 2 juta tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustaka, perkenalkan nama saya Septiara Adina. Di sini saya akan menjelaskan berstorytelling tentang sejarah Rusia. Simak videonya ya teman-teman. Sejarah bangsa Rusia dimulai sejak 2 juta tahun yang lalu, di mana kelompok Homo erectus pertama datang dari Asia Barat melewati pegunungan Kaukasus, tiba di wilayah Siberia. Selain Homo erectus, ada beberapa fosil hominid pertama yang pernah tinggal di wilayah Rusia seperti Homo denisovan sekitar 110.000 tahun yang lalu dan Homo neanderthalis sekitar 90.000 tahun yang lalu. Beberapa bukti keberadaan mereka banyak tersebar di gua-gua pegunungan Altai Siberia. Nah, sedangkan manusia modern pertama tiba di daratan Rusia diperkirakan sekitar 40.000 tahun yang lalu, yang merupakan suku-suku pemburu nomaden sebelum mereka bercocok tanam. Nah, pada milenium kedua sebelum Masehi, barulah peradaban klasik pertama muncul di abad 8 sebelum Masehi. Saat itu, banyak pedagang-pedagang dari Yunani kuno berdagang dengan penduduk lokal Rusia, hingga mereka menetap dan mendirikan pemukiman atau kota-kota kecil pertama yang bernama Tanais, Identias, Sungai Don, dan Panagoria di wilayah Bosporus. Hingga abad kedua sebelum Masehi, ketika kerajaan Yunani runtuh dan kemudian digantikan Imperium Baru Romawi kuno wilayah Bosporan. Di Ukraina dan Rusia berhasil ditaklukkan oleh tentara Romawi hingga abad ke-8 dan 9. Orang-orang Denmark, Norwegia, Swedia yang disebut kaum Viking mulai menginvasi wilayah Eropa Utara, termasuk Segitia, Rusia, dan Ukraina. Sebelum wilayah Segitia, Slavia Timur, berhasil disatukan oleh Oleg the Wise dari Novgorod. Pangeran Oleg berhasil menyatukan suku-suku Segitia dan Slavia Timur. Ia kemudian mendirikan dinasti kuno Rusia yang bernama Ivan Rus. Ivan Rus memperluas wilayahnya ke batik timur Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ivan Rus merupakan sekutu kekaisaran Romawi. Dari sinilah pengaruh ajaran Kristen Ortodoks dari Romawi mulai dianut mayoritas penduduk Rusia. Hingga saat ini Kristen Ortodoks menjadi agama mayoritas rakyat Rusia. Kerajaan Ivan Rus berkuasa hingga abad ke-12 sebelum Masehi. Bangsa Mongol menaklukkan dan menghancurkan mereka. Bangsa Mongol pada abad 11 dan 12 merupakan bangsa yang sangat kuat. Mereka menginvasi wilayah-wilayah Asia hingga Eropa termasuk Rusia. Bangsa Mongol dikenal kejam ketika menjajah. Mereka bahkan membakar kota-kota dan penduduk yang ada di dalamnya. Tapi diketahui, tak seluruh wilayah Ivan Rus berhasil dikuasai oleh bangsa Mongol, hanya kota-kota besarnya saja. Pada abad ke-12 terjadi kemunduran pada bangsa Mongol setelah kematian pemimpin besar mereka seperti Genghis Khan dan Kubilai Khan. Dari situlah Daniil Alexandrovich, putra Alexander Nevsky dari Ivan Rus, mulai menyatukan rakyat dan mengumpulkan kekuatan untuk melawan penjajah Mongol. Hingga Mongol berhasil ditaklukkan oleh Daniil Alexandrovich, kemudian mendirikan Kadipaten Agung Moskow pada 1283. Kadipaten Agung Moskow merupakan cikal bakal kekaisaran Rusia modern. Rusia hingga terus berjalan hingga Ivan IV. Ivan IV ini yang memprakarsai gelar Tsar atau kekaisaran Rusia. Ivan IV dikenal sebagai pemimpin yang kejam, tapi diketahui Ivan IV tidak memiliki keturunan setelah putranya Fyodor meninggal dunia. Sepeninggal Ivan IV terjadi banyak peperangan saudara hingga abad ke-16 sebelum akhirnya Mikhail Romanov dilantik menjadi Tsar Rusia. Selanjutnya, pada 16-13, Mikhail Romanov adalah sepupu Fyodor, anak Ivan IV yang tidak memiliki keturunan. Dari sinilah dinasti Romanov kemudian dimulai banyak asal-usul besar yang dikenal di era selanjutnya, dari 1721 hingga 1917, seperti Peter the Great, Catherine the Great, kemudian Alexander I. Alexander I merupakan start yang bersekutu dengan Inggris ketika mengalahkan Napoleon Bonaparte dari Prancis. Tahukah teman-teman, sebelum Rusia dan Inggris bermusuhan hingga saat ini, dahulunya mereka adalah sekutu dekat. Banyak pernikahan yang dilakukan oleh para bangsawan dan pangeran antara Inggris dan Rusia.
Bahkan putra Nicholas I, yakni Tsar Nicholas II, memiliki kemiripan wajah yang sangat identik dengan King George V atau Raja dari Inggris, karena faktanya mereka adalah sepupu. Dan tahukah kalian, saat ini kelas 2 adalah tsar terakhir dari dinasti Romanov yang mati dibantai bersama istri dan kelima anaknya oleh revolusioner komunis yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Ya, kematian Tsar Nicholas mengakhiri dinasti. Dari sinilah awal pemusuhan Rusia dengan Barat atau Inggris, khususnya runtuhnya Kekaisaran Rusia, disebabkan oleh keterpurukan pemerintahan dan ekonomi. Banyaknya perang besar sejak abad ke-18 seperti perang melawan dinasti Umayyah, perang Crimea, dan perang antara Rusia dan Jepang. Juga keterlibatan Rusia pada Perang Dunia Pertama. Perang-perang tersebut meruntuhkan ekonomi Rusia. Bahkan pada 1867, Kekaisaran Rusia menjual wilayah Alaska ke Amerika Serikat. Meningkatnya jumlah kemiskinan dan pengangguran menciptakan banyak gerakan-gerakan sipil dari kelompok sayap kiri yang menuntut pertanggungjawaban otoritas Kekaisaran Rusia atas keterpurukan yang mereka alami. Nah, hal tersebut berbanding terbalik dengan euforia. Revolusi industri yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat pada saat itu ditambah kekalahan Rusia pada Perang Jepang-Rusia di tahun 1905 makin memperkeruh kepercayaan rakyat pada otoritas kekaisaran yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Yang diketahui di Kekaisaran Rusia saat itu ada beberapa kelompok kelas sosial, yakni kelas utama oligarki dan para bangsawan. Kemudian kelas pekerja, dan selanjutnya kelas petani, kelas buruh atau pekerja. Dan kelas petani merupakan kelompok mayoritas terbesar di Rusia. Kedua kelas ini yang paling terdampak pada krisis ekonomi saat itu kelas buruh dan petani, yang kerap dijadikan alat untuk menggalakkan protes pemogokan massal, bahkan pemberontakan bersenjata. Kedua kelas mayoritas di Rusia tersebut dikendalikan oleh partai-partai dan faksi-faksi utama di Rusia saat itu, seperti kelompok sosial demokrat atau Menshevik yang berideologi Marxisme, kemudian kelompok sosialis revolusioner yang berideologi sosialis atau Noronisme. Dan fraksi terbesar yang paling populer adalah kelompok Bolshevik, yakni kelompok sayap kiri yang beridealisme Marxisme, yang nantinya akan berevolusi menjadi komunisme atau Leninisme. Partai Bolshevik dipimpin oleh pemimpin karismatik mereka, yakni Vladimir Lenin, seorang orator handal yang pandai menarik simpati kelompok akar rumput dan golongan sendal jepit Rusia saat itu. Hingga akhirnya awal dari sejarah revolusi Rusia pun terjadi pada 1917. Hingga akhirnya awal dari sejarah revolusi Rusia pun terjadi pada 1917, tepatnya bulan Februari, yang dikenal dengan Revolusi Februari. Peristiwa tersebut diawali dari demonstrasi besar-besaran ratusan ribu demonstran dari tiga faksi, yakni Menshevik dan Sosial Demokrat di Petrograd, yang saat ini Saint Petersburg. Demonstrasi ini menuntut Tsar Nicholas untuk mundur. Demonstrasi yang terjadi selama 8 hari tersebut menewaskan 1443 demonstran. Peristiwa tersebut makin menyulut kemarahan rakyat Rusia hingga pada 2 Maret 1917 saat Nicholas II resmi mengundurkan diri. Sejak saat itu, keluarga Tsar Nicholas kerap diasingkan hingga mereka kemudian dibunuh pada 17 Juli 1918. Pada Maret 1917, pemerintahan Rusia dipimpin oleh pemerintahan sementara. Saat itu situasi semakin kacau. Pihak golongan liberal dan sisa pendukung monarki masih berambisi untuk memimpin Rusia. Hingga kemudian lahirlah Revolusi Oktober atau Revolusi Bolshevik yang terjadi pada Oktober 1917. Revolusi Bolshevik dilakukan oleh golongan sayap kiri yang didominasi kaum buruh petani dan para tentara yang tidak pro pada oligarki dan monarki. Tahun Bolshevik dipimpin oleh Vladimir Lenin. Revolusi tersebut merupakan revolusi bersenjata di mana golongan sayap kiri Bolshevik yang umumnya dikenal dengan nama Tentara Merah yang didukung golongan akar rumput Rusia berperan melawan golongan liberal monarki atau sisa oligarki pemerintah berkuasa yang disebut Tentara Putih. Tentara Putih didukung oleh Barat, Inggris, dan Amerika Serikat. Perang saudara tersebut terjadi 3 tahun
1918 dan kemudian menangkan oleh golongan sayap kiri Bolshevik atau Tentara Merah yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Nah, kemenangan tersebut membuat dominasi kaum Bolshevik makin kuat. Mereka memperoleh kepercayaan rakyat terutama dari golongan bawah, kaum Bolshevik, berideologi Marxisme atau komunisme. Hingga pada 30 Desember 1922, lahirlah Uni Soviet atau USSR yang berideologi komunisme yang dipimpin oleh Vladimir Lenin memimpin hingga kematiannya pada awal 1924. Setelah Lenin wafat, suksesor Rusia selanjutnya adalah Joseph Stalin. Di bawah Stalin, terjadi industrialisasi besar-besaran dari tahun 1929 hingga 1939. Soviet pun akhirnya merevolusi diri menjadi negara industri mengekspor besar produk-produk pertanian. Masing-masing industri dan barang-barang konsumsi pertumbuhan Soviet merupakan yang tercepat di dunia pada saat itu. Pada periode itu pula banyak industrialisasi militer, dibangun perusahaan-perusahaan senjata besar Soviet akhirnya lahir. Di era Stalin, Soviet menjadi negara yang sangat diperhitungkan pada Perang Dunia Kedua setelah menaklukkan Jerman. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang berhasil mengalahkan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat dan Soviet menjadi negara adik kuasa. Mereka kerap bersaing di segala bidang, mulai dari ideologi, teknologi, militarisasi, ekonomi, bahkan bidang sains dan ilmu pengetahuan rivalitas. Keduanya ini akhirnya akan dikenal dengan Perang Dingin yang berlangsung dari 1947 hingga 1991, yang pada 1953 Stalin wafat dan kemudian digantikan oleh Georgi. Setelah Georgi Malenkov selanjutnya dipimpin oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1964 sebelum digantikan oleh Leonid Brezhnev yang menjabat hingga 1982. Kemudian terakhir adalah Yuri Andropov, Konstantin Mikhail Gorbachev. Di era Gorbachev adalah akhir kejayaan Uni Soviet. Krisis ekonomi parah meruntuhkan Uni Soviet, membuat wilayah-wilayahnya seperti Ukraina dan lain-lain akhirnya memerdekakan diri. Hingga pada 12 Desember 1991, Republik Federasi Rusia lahir dengan presiden pertama yakni Boris Yeltsin, kemudian Dmitry Medvedev, dan yang terakhir adalah Vladimir Putin. Di era Putin ini, Rusia kembali berjaya, bangkit dari keterpurukan, keruntuhan Uni Soviet, industrialisasi dan militarisasi mulai dibangkitkan. Berbagai sektor mulai bangkit. Vladimir Putin memimpin hingga sedetik ini, hingga perang Ukraina-Rusia terjadi dan masih berlangsung di 2023 lalu. Bahkan banyak pengamat menganggap Putinlah yang memamerkan kunci Pandora terjadinya Perang Dunia Ketiga atau Perang Dunia Nuklir masa depan. Dapat saya sampaikan, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya adalah Septiara Ardina dari Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, mengucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.